Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku ini. Sebelumnya aku ingin berterima kasih pada teman-teman semua yang udah mampir ke channel ini. Aku berharap channel ini bisa membantu kita semua dan bermanfaat bagi kita semua. Pada hari ini kita akan membahas mengenai apa sih teman-teman? Pada hari ini kita akan membahas tentang seberapa penting sih financial literacy atau melek finansial. Dan aku juga akan bahas beserta dengan beberapa contoh kasus di luar sana. Jadi sebelum memulai video pada kali ini, aku mau disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi disclaimer untuk video ini tidak aku buat untuk bertujuan untuk menjelekan atau mengejek siapapun. Jadi contoh-contoh kasus yang ada di video ini adalah murni sebagai bahan pembelajaran untuk kita semua, supaya kita tidak terjun ke lubang yang sama, yang telah dialami oleh orang lain. Jadi video ini bukan untuk menjelekan pihak manapun. Nah, jadi teman-teman, pada video kali ini, aku ingin bahas seberapa penting sih financial literacy atau melek keuangan atau melek finansial atau apapun itu penyebutannya. Sebenarnya, untuk menjadi kaya, itu bukan melulu soal berapa besar penghasilan kita, teman-teman. Karena gini teman-teman, kalau misalnya kita punya pemasukan yang sangat besar pun, namun pengeluaran kita juga sama besarnya, maka sebenarnya kita tidak akan kemana-mana teman-teman. Kita tidak akan menuju kebebasan finansial. Contoh gampangnya nih teman-teman, kalau misalnya ada dua orang, yaitu kita sebut saja namanya A dan B. Jadi si A ini memiliki penghasilan yang sangat besar, contohnya ia memiliki penghasilan 40 juta. Namun si B penghasilannya jauh lebih kecil, hanya 10 juta atau seperempat dari A. Nah, si orang A ini setiap bulan, ia selalu memiliki pengeluaran yang sama dengan penghasilan dia. Ia selalu menghabiskan seluruh penghasilan dia. Jadi penghasilan dia 40 juta, pengeluaran dia juga 40 juta. Sedangkan B, walaupun ia memiliki penghasilan hanya 10 juta, namun setiap bulan ia hanya mengeluarkan 5 juta untuk pengeluarannya. Jadi 5 juta itu ia tabung. Dalam jangka pendek, mungkin hal ini nggak akan berarti apa-apa teman-teman. Namun setelah jangka panjang, si B ini, dia akan mengakumulasikan terus asetnya, sampai suatu saat asetnya cukup besar dan bisa menghasilkan passive income yang lebih besar daripada penghasilan si A mungkin teman-teman. Nah, jadi dari kasus ini kita bisa lihat kan teman-teman, mana yang berjalan menuju ke arah kebebasan finansial, mana yang akan tetap terus berada di rat race. Nah, jadi aku juga pernah baca nih satu kasus mengenai seorang miliarder dadakan teman-teman. Jadi di Amerika ini ada seorang, ia sangat beruntung, ia memenangkan sebuah lotre sehingga ia mendapatkan banyak banget uang. Kalau nggak salah waktu itu jumlahnya bisa sampai ratusan miliar mungkin teman-teman. Namun apa yang terjadi pada miliarder tersebut teman-teman? Beberapa tahun setelah ia mendapatkan uang yang sangat banyak itu, pada akhirnya ia kembali terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Kenapa bisa begitu? Karena selama ia memiliki banyak uang tersebut teman-teman, ia tidak bisa mengontrol pengeluarannya. Ia tetap berfoya-foya, pengeluarannya menjadi sangat besar, gaya hidupnya naik, sehingga pada akhirnya ia kembali menjadi miskin teman-teman. Nah, kenapa bisa terjadi hal ini? Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pendidikan finansial. Contohnya kalau misalnya pada waktu itu penghasilannya dia sangat besar, namun kemudian semua penghasilannya ia gunakan untuk alokasi aset atau untuk kepentingan investasi atau untuk kepentingan bisnis, mungkin hasilnya bisa berbeda teman-teman. Mungkin ia bisa tidak kembali ke nasibnya semula. Nah, lalu juga aku pernah baca nih mengenai seorang petinju profesional teman-teman. Teman-teman pasti tahu yang namanya Mike Tyson ya teman-teman. Jadi Mike Tyson ini merupakan petinju profesional kelas berat. Beliau juga bisa menghasilkan uang sangat banyak. Jadi beliau sekali tanding itu penghasilannya bisa sangat besar teman-teman. Mike Tyson ini sangat sukses dalam karir tinjunya teman-teman. Tapi pada masanya ada titik terendah di mana ia mengalami krisis finansial juga, di mana walaupun penghasilannya sudah besar, namun pada akhirnya ia terjerat hutang. Nah, kenapa bisa beliau terjerat hutang dan akhirnya memiliki net worth yang negatif? Itu karena kurangnya pendidikan finansial. Nah, dari kasus-kasus ini kita bisa belajar teman-teman, bahwa sebenarnya itu semua bukan tentang berapa penghasilan yang kita dapat, tapi bagaimana kita mengelola keuangan tersebut. Jadi percuma kalau kita misalnya bisa menghasilkan uang sangat banyak, tapi kita tidak bisa menyisihkan uang tersebut untuk kepentingan investasi.
Nah, ini juga ada pepatah yang bener-bener aku anut teman-teman, yaitu the rich stay rich by living like they are poor, and the poor stay poor by living like they are rich. Jadi maksud dari pepatah ini adalah orang kaya akan selalu kaya karena ia berusaha hidup seperti orang miskin, dimana walaupun penghasilannya besar, ia tetap memiliki pengeluaran yang kecil. Sedangkan orang miskin mungkin keadaannya bisa sebaliknya teman-teman. Walaupun mereka penghasilannya tidak terlalu besar, tapi mereka mengeluarkan banyak uang untuk kepentingan pengeluarannya. Jadi aku benar-benar menganut prinsip ini, dimana walaupun aku berhasil meningkatkan penghasilanku, aku selalu berusaha untuk menjaga supaya pengeluaranku di angka yang sama. Jadi kalau misalnya aku bisa menghasilkan lebih banyak uang, maka artinya lebih banyak uang yang bisa aku investasikan atau bisa aku alokasikan untuk kepentingan produktif lainnya. Nah, jadi contoh-contoh kasus itu bisa kita jadikan pelajaran untuk kita teman-teman. Jadi walaupun mungkin kita belum memiliki penghasilan yang sebesar itu, setidaknya kita bisa mulai disiplin dengan keuangan kita. Dimana kita setiap kali kita menerima penghasilan, kita selalu membudget berapa banyak yang ingin kita investasikan, berapa banyak untuk keperluan sehari-hari kita, dan berapa banyak kita sisihkan untuk keperluan-keperluan lainnya. Dan juga kalau bisa kita senantiasa menjaga gaya hidup kita agar tetap sama. Sehingga kalau kita menghasilkan lebih banyak uang, kita bisa menginvestasikan lebih banyak uang lagi. Dan uang-uang tersebut pada akhirnya bisa beranak cucu dan menghasilkan lebih banyak uang lagi. Itulah yang disebut dengan compounding atau compound interest. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah mendengar tentang istilah compound interest, atau teman-teman butuh penjelasan mengenai compound interest, teman-teman bisa cek video aku yang ini, nanti aku akan cantumkan linknya di video ini. Dengan kita rutin melakukan investasi, teman-teman, kita akan terus mengakumulasikan kekayaan dalam bentuk aset yang produktif, yang nilainya akan meningkat terus. Nah, kalau kita konsisten melakukan hal ini, dalam jangka panjang, suatu saat mungkin aset kita bisa menghasilkan lebih banyak uang dibandingkan kita sendiri teman-teman. Misalnya kita memiliki gaji 10 juta, namun kita memiliki aset udah miliaran teman-teman. Aset tersebut akan menghasilkan lebih banyak daripada uang yang bisa kita hasilkan. Dan yang membedakan uang dengan kita adalah kalau misalnya kita bekerja teman-teman, kita bisa capek. Kita bisa perlu istirahat, kita bisa stres, kadang kita perlu berhenti sejenak. Sedangkan uang itu bekerja tidak kenal lelah teman-teman. Uang itu selalu bekerja untuk kita 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Jadi kalau kita menginvestasikan uang kita akan terus bekerja untuk kita dan menghasilkan lebih banyak uang lagi. Itu yang membedakan uang dengan kita. Itulah kenapa kita perlu berinvestasi sedini mungkin. Sehingga kita bisa menikmati hasilnya nanti teman-teman. Nah, jadi sekian video aku pada kali ini. Aku berharap video-video di channel ini bisa membantu teman-teman semua untuk lebih memiliki kesadaran akan pentingnya berinvestasi. Kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like. Kalau misalnya tidak suka, teman-teman bisa dislike. Kemudian teman-teman juga boleh memberikan masukan ke channel ini, supaya channel ini bisa terus berkembang ke depannya, teman-teman. Dan aku juga sudah cantumkan link sosial mediaku, yaitu LinkedIn dan Instagram di sebelah sini. Jadi teman-teman feel free untuk connect dengan aku. Aku berharap video-video di channel ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Semoga teman-teman sukses dan sehat selalu. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami mohon bantuan teman-teman untuk subscribe dan like video ini agar bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Setiap dukungan dari teman-teman sekalian akan sangat berarti buat kami. Selamat menikmati konten dari kami. Semoga bermanfaat.